Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka tampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengarlah suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka. Ia menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Tuhan senantiasa menyapa kita dengan caranya yang istimewa dan berbeda. Ada aneka pengalaman, kejadian, dan peristiwa yang mengantar kita untuk mengalami sapaan-Nya. Pengalaman atau kejadian inilah yang kita sebut sebagai pengalaman rohani yang mampu membangun dan menghidupi relasi kita bersama dengannya. Pada titik ini, kita menemukan dan mengalami Tuhan yang datang menjumpai kita setiap waktu, entah dalam duka dan kecemasan, maupun dalam kegembiraan dan harapan kita. Kita mengalami kasih Tuhan yang begitu luar biasa dan mengagumkan. Dan hal ini hanya mungkin akan dialami apabila kita membuka diri dan peka terhadap karya Tuhan yang besar, ajaib, dan mengagumkan. Kita mesti menyadari bahwa tidak semua orang mempunyai pengalaman rohani yang menghantarnya pada suatu kekaguman yang luar biasa. Orang yang mempunyai hati yang peka akan mampu membaca sentuhan rohani yang sesungguhnya lahir dari berbagai macam pengalaman. Pengalaman ini tentu tidak hanya suatu pengalaman yang spektakuler. Ada banyak contoh pengalaman. Kendati pengalaman sederhana, tetapi bagi orang tertentu dapat dipandang sebagai suatu pengalaman yang sangat mendalam, di mana ia merasakan sentuhan Tuhan yang membuatnya sangat kagum dan terharu. Misalnya ketika seorang pendaki gunung yang tiba di puncak gunung, lantas menatap indahnya matahari terbit. Atau seorang pemuda yang duduk di tepi pantai pada senja hari, sambil menikmati pesona sunset yang indah. Atau juga seorang yang menikmati alunan musik tertentu dan membangkitkan kepekaan rohani yang membuatnya terharu. Saudara-saudariku yang terkasih, pengalaman-pengalaman ini tentu biasa, tetapi dapat bersifat rohani dan mendalam. Dan hanya mereka yang memiliki kepekaan rohani yang dapat mengalami sentuhan rohani ini.
Saudara-saudaraku yang terkasih, pengalaman-pengalaman seperti ini tidak jarang juga menghampiri kita masing-masing, namun dengan cara yang berbeda-beda. Mungkin kita tidak sampai terharu, tetapi minimal pikiran kita seakan terbuka dan kita tertegun menyaksikan pengalaman kita. Seringkali dalam kondisi seperti itu, muncul dorongan dalam diri kita untuk berdoa, Tuhan, janganlah pengalaman ini cepat berlalu. Para saudaraku yang terkasih, hari ini gereja merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Penampakan Yesus di atas Gunung Tabor adalah peristiwa dan pengalaman yang mengagumkan. Allah memperlihatkan kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes sebuah peristiwa besar yang terdapat dalam diri Yesus putranya. Peristiwa transfigurasi di mana Yesus berubah rupa. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya putih bersinar seperti cahaya. Peristiwa ini mau menunjukkan kepada para murid Petrus, Yakobus, dan Yohanes serta kita sekalian akan kebesaran kasih Allah. Peristiwa Yesus berubah rupa atau transfigurasi ini mirip dengan pengalaman Musa ketika berjumpa dengan Yahweh di atas Gunung Sinai. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Santo Paulus berkata, mata orang Israel tidak tahan menatap wajah Musa yang cemerlang. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam perikop Injil hari ini, Tuhan Yesus menampakkan kemuliaannya bersama Musa dan Nabi Elia di hadapan Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang mewakili para muridnya. Yesus sesungguhnya menunjukkan dan meneguhkan para murid bahwa ia sungguh-sungguh anak Allah. Para murid mengalami pengalaman dan peristiwa yang menakjubkan dan menyentuh iman mereka. Mereka dihantar untuk semakin dekat dan membangun relasi kasih yang mesra dengan Yesus. Saudara-saudariku terkasih, sebagai murid-murid Kristus pada zaman ini, kita pun diantar pada pengalaman-pengalaman sentuhan seperti ini. Itulah saat di mana keagungan Tuhan mau menyapa kita secara pribadi. Oleh sebab itu, seperti Petrus, Yakobus, dan Yohanes di atas Gunung Tabor, kita pun diajak untuk membuka diri pada roh yang menggerakkan kita. Suatu saat jika kita mengalami pengalaman sedemikian itu, nikmatilah ini baik-baik. Dan biasanya sentuhan ini tidak amat lama. Ada saja waktunya untuk berakhir. Maka berdoalah, semoga pengalaman-pengalaman ini membantu kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan yang paling penting adalah kita membuka diri dan menyerahkannya kepada bimbingannya. Tuhan memberkati kita sekalian, dan Bunda Maria mendoakan kita. Amin.